Halo teman-teman, selamat datang di podcast Tapak Sejarah. Semoga kalian dalam keadaan baik dan siap menikmati obrolan menarik kali ini. Hari ini, kita akan bahas sesuatu yang penting sekaligus inspiratif. Peran perempuan pada masa pergerakan nasional. Topik ini nggak cuma bicara soal sejarah, tapi juga tentang keberanian, perjuangan, dan semangat yang masih relevan hingga sekarang. Jadi, yuk kita simak dengan santai dan fokus. Siapa tahu kalian bisa dapat inspirasi yang berguna. Sebelumnya, perkenalkan saya Angelin yang akan membawa acara kali ini. Dan gak lupa juga rekan-rekan hebat saya. Halo, aku Nahla. Halo, aku Hana. Halo, aku Hasna. Aku Salma. Dan serta satu-satunya pria, yaitu Akbar. Hore! Halo semua! Peran perempuan itu emang suka jadi topik yang paling menarik buat dibicarakan. Terlebih lagi, kita akan membahas peran perempuan dalam pergerakan nasional. Kita kan sering banget ya, dengar tokoh-tokoh keren yang memperjuangkan Indonesia tapi kebanyakan cowok. Nah, sekarang kita bakal ngulik siapa sih perempuan-perempuan yang ikut terlibat dalam pergerakan nasional. Pergerakan wanita yang timbul pada awal masa pergerakan masih bersifat perorangan dan kelompok-kelompok tertentu. Tapi mereka tetap mempunyai tujuan sama, yaitu ingin memajukan kerjasama untuk kemajuan wanita. Tujuan yang sederhana itulah yang merupakan suatu langkah maju dalam proses pembaharuan kemasyarakatan yang sebelumnya tidak terlalu memperhatikan peranan wanita. Sekarang aku mengenali nih satu tokoh perempuan yang terkenal banget. Yap, siapa lagi kalau bukan Kartini. Dia nekanin pentingnya pendidikan bagi wanita Indonesia dalam membuka pintu kebebasan. Selain itu, Kartini juga mengkritik budaya patriarki yang turun-temurun di Indonesia. Tradisi patriarki merugikan kaum wanita, terutama praktik perjodohan dan poligami yang tidak mempertimbangkan kesediaan wanita yang bersangkutan. Pasalnya, Kartini tuh dijodohin sama pria yang gak dikenalnya di usia muda. Dia juga dituntut untuk mengabdi sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik. Oleh karena itu, Kartini tuh jadi bertekad buat ngubah keadaan dengan nulisin keluh hatinya di atas surat. Nah, surat-suratnya bakal dikirim ke temannya yang ada di Belanda. Nah, surat-surat yang ditulis sama Kartini itu akhirnya dikumpulin oleh J.H. Bendanon. Kemudian, jadikan sebagai sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Yap, benar banget, buku yang sangat amat terkenal itu. Kartini tuh emang luar biasa banget ya. Eits, tapi dia bukan satu-satunya perempuan yang berperan loh. Nih aku kenalin, Dewi Sartika namanya. Dewi Sartika memainkan peran penting dalam hal ini dengan membuka sekolah istri pada 16 Januari 1904 di Bandung untuk mendidik dan meningkatkan keterampilan perempuan. Sekolah ini berkembang dan banyak alumni yang ikut mendirikan sekolah-sekolah serupa di berbagai daerah loh. Ya, aku juga mau kenalin organisasi lainnya nih. Pada tahun 1912, organisasi Putri Mardika berdiri di Jakarta, didukung oleh Budi Utomo untuk membantu gadis-gadis pribumi dalam menuntut pelajaran. Mereka menerbitkan majalah bulanan untuk menyebarkan ide-ide dan informasi ke perempuan di luar Jakarta. Pada saat yang sama, untuk mewujudkan cita-cita Kartini, perkumpulan Kartini Fonds didirikan oleh kelompok wanita dari golongan atas dengan tujuan mendirikan sekolah-sekolah Kartini di Semarang dan Jakarta. Sekolah-sekolah ini mendidik perempuan dengan pengetahuan dan keterampilan, serta menghasilkan kader yang membentuk lebih banyak perkumpulan wanita. Ada juga sekolah keutamaan istri yang semakin berkembang di Jawa Barat. Dengan banyak sekolah dibuka di berbagai kota antara tahun 1913 dan 1918. Di samping itu, banyak perkumpulan ibu-ibu dibentuk dengan fokus pada keterampilan seperti memasak dan menjahit. Perkumpulan-perkumpulan ini muncul di beberapa daerah termasuk Pawiyatan Wanito dan Sarekat Putri Islam. Setelah tahun 1920, jumlah dan ukuran organisasi wanita semakin meningkat dan mereka mulai terlibat dalam kegiatan sosial yang lebih luas.
Oh iya, aku juga punya informasi nih. Pengaruh kebangsaan mulai muncul di organisasi wanita itu karena adanya propaganda dari PNI yang didirikan pada tahun 1926. Organisasi pemuda terpelajar juga mendirikan cabang untuk wanita. Pada tahun 1928, perkumpulan-perkumpulan wanita berhasil membentuk Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia, yang kemudian berganti nama menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia pada tahun 1929. Ini menandai kemajuan bagi wanita Indonesia yang telah berjuang untuk meningkatkan kedudukan sosial mereka. Semua kegiatan ini menunjukkan kesadaran yang meningkat di kalangan wanita untuk terlibat dalam organisasi dan memperjuangkan hak-hak mereka. Meskipun pada tahun 1927 banyak dari organisasi ini lebih fokus pada posisi sosial dan belum terlalu mempertahankan aspek politik, kegiatan individu dan kolektif telah menyampaikan ide-ide penting bagi masyarakat sejak awal abad ke-20. Munculnya berbagai perkumpulan wanita menunjukkan bahwa mereka sedang bergerak menuju kekuatan dan partisipasi yang lebih besar dalam kehidupan sosial dan budaya di Indonesia. Hingga pada tahun 1928, di Yogyakarta dibentuk Komite Kongres Perempuan untuk menyatukan organisasi wanita dan menyelenggarakan Kongres Perempuan Indonesia I. Lalu membentuk Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia, disingkat menjadi PPPI, menerbitkan surat kabar dan mendirikan yayasan untuk membantu gadis-gadis. Pada tahun 1938, kegiatan wanita Indonesia berkembang pesat di bidang pendidikan, sosial, dan politik, dengan beberapa wanita diangkat menjadi anggota Dewan Kota dan mengajukan tuntutan untuk Indonesia berparlemen dan Indonesia merdeka. Hasil Kongres PPPI ini menghasilkan keputusan bersama, yaitu 1. Mendirikan studi fund untuk membantu gadis-gadis tidak mampu. 2. Memperkuat pendidikan kepanduan putri. 3. Mencegah perkawinan anak-anak. 4. Mengirimkan mosi kepada pemerintah untuk memberikan dana kepada anak yatim piatu dan janda. 5. Mengirimkan mosi kepada raat agama agar tiap talak diikutkan secara tertulis sesuai dengan peraturan agama. 7. Menetapkan dasar sementara Kongres Perempuan Indonesia atau KPI, yakni nasionalisme, sosialisme, dan keperempuan. Ada fun fact juga nih, ternyata Kongres PPPI ini adalah tonggak awal lahirnya Hari Ibu loh. Seriusan deh, aku baru tahu soal ini. Ternyata perempuan Indonesia tuh aktif banget ikut berjuang buat bangsa kita sejak lama. Awalnya sih peran mereka tuh lebih ke individu atau dalam kelompok kecil. Contohnya kayak Kartini sama Dewi Sartika, yang berusaha banget ngubah cara pandang pemerintah kolonial dan para penguasa tradisional soal wanita. Mereka bahkan sampai bikin sekolah supaya posisi sosial perempuan tuh nggak cuma mentok di urusan perkawinan dan keluarga doang, tapi juga biar para wanita bisa lebih berdaya sebagai ibu dan pengelola rumah tangga. Nggak lama setelah itu, makin banyak deh perempuan Indonesia yang ikut terlibat dalam masa pergerakan nasional. Keren banget gak sih? Jadi, mari kita terus melanjutkan perjuangan ini dan memastikan setiap langkah kita membawa perubahan positif untuk bangsa. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol seru hari ini. Semoga pembahasan ini bisa memberikan kita semua wawasan baru tentang betapa besar peran perempuan dalam sejarah bangsa ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.